Mari saudara-saudara kita masuk sekarang di dalam, kita baca di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, langkah yang kedua untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, adalah menjadi pelaku firman, lalu ngambil satu langkah tindakan. Mengambil satu keputusan. Jadi kalau saudara itu dengar firman, lalu cuma sekedar dengar, dan tidak mengambil satu keputusan, saudara tidak akan menikmati hadirat Allah. Sebab Allah akan menggenapi firman-Nya. Nah, maka dari itu saudara harus ngambil langkah. Langkahnya apa? Jangan ragu-ragu. Jadi kalau kamu sudah ngambil, ya nekat gitu loh. Jadi jangan nyoba-nyoba. Dan ini kerap kali, saudara, kemarin dulu saya ketemu seorang ibu. Ibu ini anaknya dari kecil, lahir, sampai umur 5 tahun setengah. Selalu kejang, terus kalau kejang jam-jaman. Dibawa ke dokter jiwa, dokter apa, sampai habis banyak, tidak sembuh. Akhirnya ketemu saya, dia bilang, kata gini, Pak, anakku gini-gini. Saya sendiri lupa dan itu bukan saya. Karena apa? Kalau ada orang ngomong, saya tuh selalu ngomong gini, Roh Kudus, apa yang aku harus omongkan? Loh. Jadi kadang-kadang ngomong dewek. Isa ngomong gini, stop obat. Bayang. Jadi, saya tak pikir-pikir, lah wis diobati dokter tahun-tahunan malah disuruh nyetop, malah mati. Loh, betul enggak? Jadi aku mikir-mikir karena aku ketakutan. Tapi pada saat itu, terus ibu ini nakal. Dia bilang, ya wis lah dicoba-coba. Loh. Tapi akhirnya Tuhan ngomong lagi sama saya. Kasih tahu, tidak coba-cobaan. Tidak model coba ya. Saya gituin, kaget ya. Kok ngerti? Nah, bukan saya. Berani atau tidak? Terserah. Saya ngalami ya kowe. Saudara tahu, ibu ini pulang, nangis, nekat. Ya wis lah. Hamba Tuhan ngomong gitu. Di stop sama sekali. Waras. Loh. Sampai akhirnya dia datang lagi setelah berapa lama mbak dokternya. Dokter ini saking apal sama ibu ini anaknya, ditanyai, anakmu piye? Oh, sudah sembuh. Pakai obat apa? Enggak pakai obat apa? Loh. Enggak minum obat, mati. Enggak tuh. Malah waras. Hamba Tuhan bilang, stop. Hanya dengan Yesus, waras. Malah dokternya bilang, wah aku diajari. Jadi saudara, yang penting ngambil langkah keputusan. Jangan ragu-ragu. Sebab engkau sudah kata, dia menjamin firman. Kalau ya. Kalau kamu sudah ya gitu loh. Seperti tadi toh, dinubuatin, dikasih tahu gini-gini. Mana janjinya Tuhan? Ini kurang ajar toh. Nah, makanya sampai 4 tahun. Karena apa? Molor terus. Karena apa? Ya itu gara-gara nggak ngambil keputusan itu.
nekat gitu loh, berani. Ya, ya. Nah, sembuh. Tuhan yang Ruth dia ngambil keputusan. Orpa mikir-mikir balik. Ruth bilang, jangan paksa aku sudah mengambil keputusan. Karena aku sudah mendengar tentang Allahmu. Allahmu adalah Allahku. Selesai. Mati. Itu harus bayar harga nyawa. Loh. Sebab Tuhan Yesus sudah bayar saudara dan saya lebih dulu. Tapi saudara takut sih. Alasannya macam-macam. Kalau sudah nyangkut, mati. Takut. Padahal Alkitab sudah ngomong, siapa yang sayang nyawa, dia kehilangan nyawa. Kalau kamu kehilangan nyawa karena Yesus, kamu dapat nyawa. Lah kamu ini mau dapat nyawa apa mau hilang? Nah, ya ini kato. Maka dari itu saudara, langkah yang pertama harus diambil. Tanpa keputusan, Allah tidak mau hadir. Nah, kalau kamu sudah ngambil keputusan, lalu apa yang kamu lakukan apa? Nah, banyak orang Kristen, lah terus apa Pak? Doa puasa, diem gitu. Ya mati aku bilang itu. Nanti kalau kamu sudah ngambil keputusan, kamu percaya akan janjinya Allah, kamu lakukan pekerjaanmu tiap hari. Loh. Jadi jangan malah nganggur, nanti malah frustrasi. Lihat apa yang dilakukan oleh Ruth. Di dalam Ruth pasal yang kedua. Naomi itu mempunyai ayat pertama. Mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech namanya Boaz. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Loh. Jadi saudara, jangan terlalu banyak mikir. Lakukan tugasmu setiap hari. Tunggu sampai Allah bertindak. Karena kalau kamu percaya lalu menantikan hadirat Allah, kamu sudah ngambil langkah, kamu jalan saja, tinggal sekarang bagiannya siapa? Tuhan. Nah, itu nunggu, itu ada waktu. Nah, sementara ada waktu yang kamu lalui, apa yang dituntut oleh Tuhan? Ini, saudara perhatiin, kalau kamu sedang menanti hadirat Allah, itu kamu biasanya tidak diangkat naik, tapi tambah diturunin. Loh. Ruth mantunya Elimelech. Tapi mungut jelek, minta belas kasihan orang. Nah, itu kayak orang gelandangan enggak? Mantune orang kaya, sak kota itu orang kaya, dia orang kaya, sekarang kayak gelandangan, bayangin. Kira-kira kalau Ruth ini malu, dia bakal ketemu Boaz enggak? Nah, kalau malu itu apa? Gengsi. Nah, gengsi itu yang menjadi penghalang antara hadirat Allah. Sebab Allah itu paling benci orang sombong. Setan dulu itu selalu di dekatnya Allah. Hadirat Allah. Tapi demikian dia sombong, memutuskan hubungan dia dengan Allah, hadirat Allah tidak ada. Karena apa? Dia dibuang Allah jauh-jauh. Nah, jadi untuk menghadirkan Allah harus merendahkan hati. Rendah hati, kalau rendah diri itu minder itu sombong. Sebabnya apa? Orang minder gampang kesinggung. Betul toh? Orang gampang kesinggung itu
Tapi kalau kamu rendah hati, tidak gampang kesinggung. Itu tidak sombong loh. Jadi kalau kamu ketemu orang yang minder, kamu harus doakan dan layani. Karena itu orang sombong. Dan itu kebencian Allah. Contohnya saudara, kalau kamu kaya, kamu punya, tapi pakaianmu sederhana. Kamu bikin toko. Lalu, mau beli Pak? Lihat-lihat dulu. Terus, kamu dirasani sama pegawai toko. Paling-paling delok lihat-lihat tok ora bakal tuku. Kowe mesem atau ke jengkel? Mesem. Wong nuku kabeh iso. Nah, betul enggak? Ngerti enggak? Tapi dek kamu ndak punya, digitui langsung nyek, ndak punya duit memang ndak punya, wah marah-marah ngomel. Kamu ini anak siapa? Anak Allah toh? Yang punya langit bumi ndak? Yang punya mas perak ndak? Lah kok kowe kesinggungan? Berarti kamu ndak yakin toh kalau kamu anak orang kaya toh? Ndak usah takut. Dimanapun tidak usah takut. Kalau kamu menyenangkan hatinya Allah, Allah akan meninggikan. Saya itu tidak punya apa-apa, tapi punya segala-galanya. Saya tidak pernah pusing. Kemana-mana tidak pernah pusing saya. Kenapa? Allahku kok. Aku tidak kepengennya malah dikasih kok. Sebab ini pengalaman saya. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Pokoknya kamu tuh punya keyakinan, kamu punya pikiran Yesus. Coba terus terang. Tuhan Yesus pernah pusing? Tentang hal makanan besok, lusa? Duit pernah pusing? Kenapa? Dia yang punya. Loh. Nah, pada waktu dia di dunia, siapa yang biayai? Alkitab berkata, istrinya bendahara, raja-raja biayai dia. Loh, kenapa? Allah tahu kalau Tuhan mau gerakin gampang. Benar enggak? Loh, ini pengalaman saya, saudara. Saya itu enggak punya simpenan uang di bank itu puluhan juta sampai juta-juta enggak. Tapi orang percaya. Kenapa? Lah, aneh kok. Malah direktur itu malah bilang, "Pak, wait. Enggak punya kredit card. Aku enggak pengen kredit card. Aku enggak pengen kredit." Loh, kenapa? Canggih sedikit loh. Canggih. Kenapa? Oh, bapakku udah surga yang punya duit. Loh, saudara tahu? Nah, gini loh Pak. Kadang-kadang kan bisa lupa. Kalau pergi kemana-mana. Iya. Tapi Tuhan tuh tidak pernah lupa. Saya bilang. Gini aja Pak. Tek perlu pakai. Tek kue tidak ada dananya jangan dipakai. Tidak ada macam-macam. Aku bilang itu. Tapi saya tidak mau, Tuhan malah ngomong, terima. Loh kok terima bisa Tuhan? Kan utang. Hamba Tuhan tidak boleh kredit. Kue tidak kredit. Tek kue ada danane pakai Tek tidak ada danane ya tidak usah. Oh gitu. Tapi kejengene wis kredit card. Ngopo aku pakai. Saudara tahu ternyata Tuhan itu luar biasa. Loh. Pada waktu saya pelayanan penginjilan doa nasional, loh, tiket dibatalkan, pesawat tidak ada. Lah tiket ini belinya tidak Semarang, batal nih dok Bandung, batal nih dok nih Irian, lah terus piye ini? Lah kita kan tidak ada bawa duit, harus beli lagi baru. Aku bilang Tuhan ini, nah, kan gawa kartu nih. Sekarang itulah, kau kan duit wis mbok iseni toh. Sudah. Lah ya ambil loh saya gini. Oh, gitu Tuhan. Iya, ya wis. Saudara tahu yang nanggung saya siapa? 5 direktur. Jadi aku enggak pernah ngajuke, minta enggak. 5 direktur nulis note. Orang ini kasih ke kredit card. Jangan tanya penghasilannya berapa, simpenannya berapa, kerjanya apa, yang nanggung, yang punya langit bumi. Bingung enggak?
Lah direkturnya delok gini, wong ngopo? Nah, tahu-tahu tuh saya di Bandung dipanggil ke bank, undangan. Ada apa? Saya bilang, ngambil kredit card, Pak. Buat apa? Aku bilang, loh diperintah dari pusat toh, Pak. Loh, lucu enggak? Enggak. Aku bilang, lah aku udah punya simpenan. Loh, enggak ditanya kok, Pak. Tanda tangani tok, nanti terima. Nah, aku tak pikir-pikir ini kok model-model. Lalu suratnya tak delok, kurang ajar ini. Jangan ditanya kerjaannya, hasilnya berapa, kerjaannya apa, simpenannya pun jangan ditanya. Kami yang nanggung. Karena orang ini yang nanggung itu yang punya langit bumi. Direkturnya sampai geleng-geleng. Belum pernah ada orang model kayak gini. Jadi aku tidak pernah ditanya. Loh. Tapi orang lihat saya pikirnya, ora mungkin tak sugih. Loh. Karena apa? Kredit kartu itu gold. Sekali ngambil boleh 10 juta. Gak terbatas. Aku bilang, Dadi utang repot digantung mbek Tuhan. Aku bilang Tuhan tak iki ilangan kok digowal. Loh, tapi Tuhan bilang aku yang menyediakan, aku yang. Loh, saudara tahu? Ini ngalami semua. Tuhan itu kue tak mau malah disodor-sodorke. Tek kue mau malah gak dikei. Makanya nyenengke atine Tuhan. Wong dia yang punya langit dan bumi. Wes tak pusing. Semua itu lo digini ke Tuhan. Kau butuh yang ambil. Aku bilang aku tidak butuh. Aku yang ngasih kamu. Loh, kok malah lucu toh. Aku tidak mau. Wong aku yang nyuruh kok tidak mau. Mau. Loh, dipaksa-paksa. Itu Tuhan. Coba perhatikan Ruth. Dia mengambil jelai. Dia kenapa kok dia tahu persis kok di tempatnya Boas? Sing ngatur siapa? Tuhan. Loh. Dia kan orang asing, enggak ngerti itu milik siapa. Tapi kok pas di situ? Enggak ada yang kebetulan. Yang penting kamu ngambil keputusan. Sekarang bagian Allah hadir. Dan kalau Allah hadir, dia nuntun. Langkahmu dituntun dia. Dan kamu tidak usah tahu. Lakukan bagianmu. Nah, tapi kalau engkau terlalu banyak pakai akal dan kamu turut bantu, terhambat. Tapi kalau kamu tulus, nurut saja, ndak ngomel, ndak gerutu, sampai. Nah, sekarang tak tanyain, mau cepat atau mau lambat? Mau cepat? Strip. Mulai mikir-mikir, enggak, urusannya Tuhan, bukan urusanku lagi. Kalau khawatir masuk, ngomong Alkitab, jangan khawatir, selesai, enggak, bukan urusanku, urusannya Tuhan. Sudah tak serah. Jadi anakku ora payu-payu, ora urusan. Belum punya jodoh, ora urusan. Yakin? Nah, saya enggak pernah pusing. Anakku 3, laki 2, perempuan 1. Enggak pernah pusing. Enggak pernah aku bilang, ini kapan nih? Enggak. Dari kecil tak Tuhan, aku percaya engkau sudah atur anakku. Jodohnya siapa? Engkau sudah siapkan. Dan aku berdoa, siapkan supaya cocok pada waktunya ketemu. Selesai. Jadi jangan lalu saudara gini, wes tidak usah disembayangke. Bukan teko dhewe. Loh, ya ndak bisa. Wong Alkitab doa itu penting sekali untuk menghadirkan Tuhan, itu doa. Firman kamu terima, kamu berdoa, itu mengundang Tuhan hadir. Ngerti tidak? Jadi firman, kehadiran Allah penting. Tapi belum sampai urapan tidak akan jadi apa-apa. Sebab urapan itu adalah kerjasama antara Allah dan manusia. Allah yang memberi, manusianya sudah siap. Sebab Allah menyatakan kemuliaannya melalui
Saudara dan saya. Sebab saudara dan saya adalah gambar siapa? Allah. Nah, orang lain melihat kemuliaan Allah melalui siapa? Anda. Mau enggak dipakai? Tapi kalau mau, bayar harga. Nah, itu bayare. Gitu. Nah, bayarnya apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri. Nyerah total, sangkal diri. Harga diri segala mesti dikorbankan. Harta benda sekalipun harus dikorbankan. Ini harga yang harus dibayar. Makanya saudara perhatikan. Kenapa Tuhan berkata kepada Maria, Maria memilih yang terbaik. Kenapa pada Marta Tuhan berkata, Marta, Marta, kamu sibuk-sibuk dan khawatir tentang hal banyak perkara. Tapi satu hal, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara, yang dipilih Tuhan, Ruth, dia adalah orang asing, bukan orang Yahudi. Tapi kenapa dia jalur dipakai Tuhan untuk keturunan Daud dan Yesus? Karena Ruth mempunyai hati yang sama dengan Maria ibu Yesus dan Maria saudara Marta. Maka dari itu saudara pelajari, saudara periksa diri, aku ini seperti siapa? Lalu kalau kayak Marta, kamu harus ditambahi. Harus masuk ke dalam Maria. Tapi Maria menyerahkan segala-galanya. Apa? Pertama dia dengar firman. Keseluruhan firman. Dia duduk sium di bawah kaki Yesus terus. Berarti dari permulaan sampai akhir dia dengerin terus. Betul tidak? Nah, demikian juga Alkitab. Harus dari ujung sampai ujung. Tapi saudara senengnya apa? Kayak Marta. Dengerin sedikit, layani, sedikit, layani. Jadi ceplok-ceplok. Jadi tahunnya firman juga ceplok-ceplok. Berkatnya juga ceplok-ceplok. Lah itu. Saudara harus keseluruhannya. Duduk diam dari permulaan sampai habis. Dengerin. Setelah dengerin, menghadapi peristiwa. Lazarus mati. Wah, diam. Apa ini maksudnya Tuhan? Nangis. Berdoa terus-menerus. Mengundang hadirat Allah. Yesus datang. Baru ngomong. Tuhan, kalau kamu udah ada Lazarus tidak mati, enggak. Tuhan sama Marta bilang apa? Saudaramu akan hidup. Marta bilang apa? Aku tahu. Nabi nanti akhir zaman. Tapi terhadap Maria Tuhan bilang apa? Di mana kamu letakkan? Beda. Kalau sama Maria Tuhan bilang apa? Di mana kamu letakkan? Nangis Yesus karena lihat Maria nangis. Dia hadir. Dia ketemu Anda. Hatimu hancur. Yesus turut hancur. Tapi kalau ketemu Marta, Yesus hadir. Marta ngomong. Bantah. Yesus ya bantah. Saudaramu akan hidup. Ya, aku tahu. Hidupnya nanti. Mati pun hidup. Oh ya, tapi aku tahu kamu Mesias. Enggak apa-apaan. Enggak pernah ketemu. Kenapa? Karena Marta cuma sepotong-sepotong dengerin. Tapi kalau sama Maria, Tuhan berkata apa? Di mana kamu letakkan dia? Mari Tuhan, lihat. Loh, udah ribut, bau. Loh, udah. Bau, enggak bau, pokoknya selangkah demi selangkah bersama dengan Yesus. Tuhan ngomong apa? Lakukan. Ngomong apa? Lakukan. Sampai enggak? Sebetulnya Lazarus itu bangkit gara-gara Maria atau Marta? Maria. Martane nebeng enggak? Nebeng. Saudara tahu?
Saudara harus belajar benar-benar. Rendahkan hatimu. Sebab apa? Demikian Maria ketemu Yesus, dia tersungkur. Marta enggak. Dia ketemu Yesus langsung bilang, Tuhan, nah ya seandainya engkau di sini dulu. Saudaraku udah mati, malah negor, kurang ajar. Hah? Tapi Dek Maria tersungkur, nyembah loh di depan orang. Loh, coba bayangin, kamu perempuan nyembah di depan hamba Tuhan. Loh, sebab pada waktu Yesus itu gak ada orang tahu kalau dia Mesias. Dia dianggapnya adalah orang biasa. Nyembah. Bayangin. Apa ndak malunya kayak apa? Ndak cukup nyembah. Minyaki kaki digosok sampai rambut meneh. Coba nyembah saja sudah sulit, betul enggak? Rambutnya dibuat bersihin kakinya. Coba itu apa yang diserahkan? Harga dirinya sudah tidak berarti. Dan minyak yang disimpan hartanya diberikan semuanya. Ini loh saudara. Mengapa hati Tuhan tidak sampai lihat air mata Maria? Karena dia mempersembahkan segala-galanya kepada dia. Saya jamin, kalau saudara berani belajar seperti Maria, Allah akan menyatakan kemuliaan. Apapun kesenanganmu berikan. Seperti Bapa melihat Yesus, apapun yang diminta mesti dikasih. Makanya Yesus berkata, bangkit, bangkit, hidup, hidup, jalan, jalan. Karena apa? Karena semuanya Yesus memberikan. Harga dirinya. Bayangin, dia orang yang kudus suci, ditelanjangi di atas kayu salib. Semua perempuan melihat dia ditelanjangi, dipermalukan seperti itu. Dikaploki, ditendangin. Bayangin saudara. Dia menyerahkan segala-galanya. Harta bendanya pun diberikan kepada dia. Makanya apapun yang Yesus minta, Allah beri. Saudara, kalau engkau dan saya berani bayar harga seperti itu, kau akan mendapatkan semuanya. Sebab Tuhan sudah ngomong apa? Kalau engkau di dalam aku, berarti engkau tidak kelihatan sama sekali. Korbankan keakuanmu dan firmanku di dalam kamu. Masukkan banyak-banyak. Apa saja yang kamu minta, aku berikan. Urapan Allah akan ada. Wibawa Allah akan ada. Dan kalau ada urapan Allah, ada wibawa Allah, setiap perkataanmu jadi. Karena dia yang melakukan dan bukan kamu lagi. Maka dari itu saudara, ini rahasianya. Dan keluargamu tergantung daripada kamu. Sebab Allah sudah memilih engkau dan saya. Sebab masa ini adalah masa akhir zaman. Masa penolong. Dan Allah memilih orang satu menjadi penjaga rumah tangga. Supaya keluarga demi keluarga diselamatkan. Dan ini tugas saudara dan saya. Dan saudara harus berani membayar harga itu. Tapi 3 langkah ini jangan kamu lupakan. Pertama adalah firman. Tidak ada waktu yang terlambat. Perhatikan. Tidak ada waktu yang terlambat. Jangan saudara bilang, Pak aku sudah tua Pak, sekarang sudah terlambat. Tidak ada waktu yang terlambat. Mengapa? Karena Tuhan berkata, bukan hasil kerjamu. Bukan berapa kamu dapat jiwa.
Bukan berapa lama kamu nginjil. Yang dihitung Tuhan. Yang dihitung adalah apakah engkau menurut tiap-tiap perkataan yang Tuhan sudah katakan kepadamu. Penurutan itu yang dihitung Tuhan. Setia dan ketekunan. Tidak usah kamu perhatikan hasilmu berapa. Itu bukan urusanmu. Sebab Allah tahu. Kalau orang ini diberikan 1 talenta. Lalu Tuhan lihat orang ini cuma bisa mampu mengembangkan 1 talenta. Orang ini diberikan 5 talenta. Karena Tuhan tahu dia bisa menerima 5 talenta. Tapi yang 5 talenta dia dapat 4 talenta. Yang 1 dia dapat 1. Di hadapan Tuhan besar mana? Lebih besar yang 1. Karena 1 hasil 1 dapat 1 berarti 100%. Yang dikasih 5 hasil 4 berapa persen? 80%. Kalah. Itu yang Tuhan bilang. Jangan kamu batasi kuasa Allah. Karena engkau harus belajar dengan perkara yang kecil sehari-hari ini loh. Perhatiin saudara. Sehari-hari ini loh perhatiin. Makanya saya kemarin duluan bilang toh, hidungmu ini loh cuma segitiga kecil loh. Siapa yang punya hidung sama? Tidak ada toh. Padahal lubangnya 2 toh. Madepnya ke bawah semua toh. Tidak ada yang ke atas toh. Tapi kenapa kok tidak ada sama? Wong cuma segini toh. Wong modelnya sama, ada sayape, ada lansipe. Kenapa kok tidak sama? Saudara tahu? Karena Allah punya cara membedakan. Tidak terbatas. Berapa miliar orang tidak sama semuanya. Karena Allah itu maha kuasa. Jadi jangan saudara gini. Pak Yusat caranya gini kok. Saya ya gini. Tidak bisa. Banyak orang Kristen lalu begini. Aku berhasil karena aku melakukan doa puasa umpamanya. Saya doa puasa 40 hari baru berhasil. Jadi nanti setiap kali orang lain disuruh doa puasa 40 hari. Mati. Tidak boleh. Setiap orang punya cara sendiri. Bagaimana Allah ngajar. Tidak sama. Demikian juga saudara berhasil. Itu tidak sama. Tidak bisa saudara ulangi lagi. Oh dulu caranya gini harus begini. Tidak. Peristiwa ini caranya begini. Peristiwa yang lain caranya lain. Biarpun kasusnya sama. Tidak sama lagi caranya. Sebab Tuhan tidak mau. Sebab apa? Sebab nanti kalau caranya sama, kamu nanti akan jadi sombong. Gini mesti sah. Gini mesti sah. Yang nentuin kamu atau Tuhan? Tuhan, bukan kamu. Jadi caranya selalu berubah terus. Makanya saudara yang penting 3 langkah ini. Setiap peristiwa 3 langkah ini adalah kuncinya. Firman, kehadiran Allah, urapan Allah mesti jadi. Mesti jadi. Karena apa? Kalau urapan Allah sudah turun, berarti Allah bertindak dan menjelmakan yang kamu harapkan, yang kamu imani jadi kenyataan. Ini kuncinya saudara. Hidup kekristenan. Jadi kenapa banyak orang Kristen cuma dengar firman, hilang lagi. Karena tidak disambung dalam hadirat Allah. Kehadiran Allah. Sudah masuk hadirat Allah, tapi tidak pernah jadi-jadi. Karena apa? Urapan Allah belum turun, sudah kecewa. Maka dari itu 3 perkara ini alami. Cuci dulu, balut dulu,
dengan darah Yesus. Jiwa Yesus, pikiran Yesus, perasaan Yesus menjadi bagian kita. Dengan firman ini kita akan dicuci banyak-banyak. Hadirat Allah turun, urapan Allah turun, semuanya jadi. Kemuliaan Allah nyata, orang lain heran-heran. Kamu akan dilihat, kok aneh ya? Kok aneh ya? Iya, itu Allah. Aneh. Kalau udah aneh, enggak Allah. Anak Allah itu memang enggak masuk akal. Lah ya dah. Jadi kita itu rileks. Kemana-mana aja rileks saja. Kenapa? Ambek Tuhan. Kamu enggak orang seorang diri. Enggak usah takut. Tidak pernah kebetulan. Sebab Tuhan itu luar biasa. Pada waktu saya dengan istri saya, dengan anak-anak. Ini pengalaman yang saya alami. Waktu pulang, saya kepengen pulang malam supaya dari Bandung ke Jepara itu dingin. Kalau siang kan panas. Nah, saya bilang, Tuhan, aku tak pulang malam ya. Ya. Waktu sembahyang, Tuhan, saya naik mobil itu. Waktu sembahyang saya bilang, Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sertai. Firman-Nya datang. Dia bilang, apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Wah, kira-kira kalau kamu sudah kenal Tuhan, sudah meraba enggak? Pasti ada apa-apa. Waduh, saya bilang sama istri saya, siap-siap. Pasti ada apa-apa. Lah, terus piye? Ditengking? Enggak usah. Tuhan bilang, apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Selesai. Berangkat saya. Saudara tahu? Di tengah jalan, adik saya laki bilang gini, ini tak gantiin, aku sing nyopir. Nah, tak pikir wong aku sudah ngupir dari Bandung sampai Tegal. Ya sudah ya, ganti ya. Ganti. Saudara tahu baru diganti 10 menit. Jalan lurus, mobil saya dibelokin. Masuk sawah. Lompat kali. Lah aku bilang, lah. Lu ini, lu kok ikut tadi lihat apa? Lihat jalanannya belok. Baru 10 menit lu. Nggak ngantuk. Nggak. Lu kok boleh bono sawah ini, Be? Buang, bung, blodong ambiar. Setirnya muter terus, mereteli kabeh. Jam 1 malam. Di tengah sawah. Saya bilang, Tuhan, kok mereteli kabeh? Apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Jam 1 malam di tengah sawah, siapa yang mau nolong? Saya cuma gini, ayo sudah yuk keluar. Tidak ada satu yang luka. Tidak ada satu yang luka. Padahal setir itu mereteli. Sampai muter terus. Wes tidak bisa dipakai. Mereteli semua. Ya wes toh. Ya wes toh. Nah saya ini piye? Nah ini nyegat mobil lah piye ini? Nah pergi sana naik apa jam 1 malam? Apa tidur di Tegalan? Nah terus saya bilang sama istri sama anak, kowe di dalam mobil aja, aku tak nyetop. Nyetop, tidak ada yang mau. Bis ya tidak mau, semua tidak ada. Saya cuma gini, apapun yang terjadi, ngucap syukur. Saya cuma berdiri, asal ada mobil, coba gini. Saudara tahu, ada satu mobil berhenti kelek. Satu mobil kosong, melompong, cuma supir tok. Saya bilang, kok bisa bantu enggak? Oh ya, kenapa? Saya ngalami kecelakaan. Jadi istri sama anak-anak saya semua mau ke Semarang. Sampai Semarang aja. Oh iya. Wah, dimasuk mobil kabeh. Adik saya terpaksa tak tinggal. Sing nyopir tadi toh. Lah mesti bayar harga dong. Lah barangnya kan dari situ semua mbek. Orangnya, mbek mobilnya. Nah, wes kowe ketinggal sini, besok pagi-pagi tak jemput. Oh ya, aku bilang sembayang ya, bayar harga.
Dia bilang, ya. Enggak, wes. Dia tengok-tengok dari situ. Saudara tahu apa cerita sopir ini? Saya itu heran-heran. Kenapa? Dia bukan orang Kristen. Dia sampai di Semarang mampir kelenteng sembahyang. Dia bilang gini, saya tuh heran loh. Kenapa? Saya ini tidak pernah bawa mobil dari Bandung, beli mobil di Bandung, mau tak bawa ke Surabaya. Itu tidak pernah aku pulang itu malam. Selalu pulang pagi. Tapi hari ini aku mau pulang pagi tidak bisa, siang tidak bisa, sore tidak bisa. Mesti berangkat malam. Sampai aku dewe, ini ada apa? Kok mesti berangkatnya malam? Dipepet sedemikian rupa harus berangkat malam. Oh, tidak ngerti aku. Aku harus nolong kamu. Aneh enggak? Bukan orang Kristen. Sampai di Semarang dia bilang, aku tak mampir kelenteng saya, tak sembahyang. Buat apa? Terima kasih kok ada aku yang ngalami. Aneh enggak? Loh. Tuhan tahu enggak kalau bakal terjadi pada diri saya? Hah? Tuhan sudah siapkan kendaraan enggak? Nah, ngerti. Saya menerimanya gini. Wah, Tuhan kau luar biasa. Dia bukan anak Tuhan, tapi Tuhan bisa perintah. Di belakang, tolong hambaku. Ngerti enggak? Tuhan luar biasa. Makanya saya enggak marah. Saya rileks saja. Habis itu saya sampai di kakak istri saya. Saya pagi-pagi saya bilang, dah aku tak berangkat lagi. Aku bilang, Tuhan bawa apa ini? Bawa mobil atau? Bawa kawat saja. Ya wis aku beli kawat sak gulung. Naik bis sampai sana. Terus adik saya bilang, lo kan enggak bawa mobil? Enggak, bawa kawat. Bogo apa? Wong mereteli kabeh kok enggak kawat. Wis pokoknya dikawati isa katanya Tuhan. Wati orang kampung datang bilang apa saudara? Dia lihat mereteli semua dia bilang. Dia bilang apa? Kemarin di tempat ini 5 anak muda semuanya mati. Di tempat ini. Tapi ini enggak ada yang celaka, Mbak. Enggak. Luka? Enggak. Langsung saya kawati. Jadi tirop itu namanya buat nyopir itu kawati kabeh. Orang bilang, "Lu kok dikawati apa bisa, Pak?" Bisa. Jadi kalau saya nyopir itu bukan gini. Kalau memeh belok sedikit tuh mesti wer akhir belok. Jadi dari jam 12 sampai di Jepara jam 12 malam. Karena jalannya piro? 20. Nah, lalu istri saya bilang, "Yang ini apa sampai. Lah kowe kok medeni gitu, Dek memeng kok wer. Loh, lah soalnya ini kawatan. Jadi tidak bisa tidak diputar sampai pengen bolak-balik. Apa tidak mereteli? Oh enggak, Tuhan bilang sampai di tempat. Sampai Jepara, saya masukkan rumah, saudara tahu jam 1 malam. Besok pagi, papa bilang, kowe tadi malam naik mobil apa anak? Mobil ini Pak, kenapa? Loh, lah sopir setirnya kok mau dikenekno kok mubeng dhewe iki. Bane kok ndak melu mubeng. Loh, kemarin turut mubeng sithik. Lah sekarang kok mubeng terus? Lah kawate wis entek, mereteli kabeh. Loh, tutuk kene entek. Nek belum tutuk sini ya ndak entek. Wong Tuhan tuh ndak pernah terlambat, ndak pernah tergesa-gesa. Persis sampai sini bar. Mereteli semua saudara. Tapi selamat. Allah. Percaya enggak kalau segala sesuatu sudah diatur? Percaya. Hah? Nah ya lah kok khawatir. Jangan khawatir. Percayalah. Allahmu itu Allah yang luar biasa. Apapun boleh terjadi. Allah yang menyelesaikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini Engkau mengatakan kepada hamba, saudara, sekarang waktunya. Kalau engkau masih punya kekhawatiran, kamu bawa sekarang di hadapan hadirat Tuhan.
Sebab Tuhan mau mengambil ini semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau mau membaharui anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus mengoles pikiran dan hati kami. Darah Yesus sudah dicurahkan untuk engkau dan saya.